Halo Sobat Marketers, Anda sedang menyaksikan segmen Marketers TV, yaitu Entrepreneur Marketing, sebuah segmen yang menyajikan obrolan seputar kewirausahaan UMKM. Entrepreneurs Marketing didukung oleh Marketers TV, Indonesia Marketing Association atau IMA, dan Indonesia Council for Small Business atau ICSB. Sebelumnya, perkenalkan saya dengan Wensin Halim selaku Content Analyst dari Marketers Institute yang akan memadu sesi Entrepreneur Marketing kali ini dengan judul Pemanfaatan Sampah Pelapa Sawit Menjadi Nilai Ekonomis. Nah, senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh salah satu narasumber spesial kita. Langsung aja kita sambut Pak Bobi Siswanda selaku Direktur BUMDes Ridan Permai, dan beliau juga menjabat di divisi marketing dari Joe Workshop. Halo, selamat siang Pak Bobi. Selamat siang Mbak Wensin. Ya, suara saya terdengar ya Pak Bobi ya? Dengar. Baik, bagaimana kabarnya nih Pak Bobi? Baik-baik saja semuanya? Alhamdulillah baik-baik saja, karena di masa-masa PPKM ini kita tetap di rumah, tapi tetap kita memikirkan apa yang bisa kita lakukan di luar sana. Oh iya, benar ya, pas PPKM ini kita semua pada di rumah, dan kita juga harus mikir nih, kira-kira di rumah kita bisa ngelakuin apa aja sih, gitu ya Pak ya? Oke. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ya ke sesi talk show kita kali ini. Mungkin sebelum kita mulai tanya jawabnya, kita saksikan dulu video dari Joe Workshop berikut ini. Wah, menarik banget nih ya tentang Joe Workshop ini. Jadi penasaran nih Pak Bobi dengan Joe Workshop yang memanfaatkan kembali ya Pak Bobi sampah pelapa sawit hingga memiliki nilai ekonomis. Oke, kalau gitu Pak Bobi. Kira-kira nih Pak Bobi, apa sih yang mungkin bisa cerita dikit nih, apa sih kira-kira yang mendasari Pak Bobi sama tim-tim di Joe Workshop ini kepikiran untuk bikin mesin untuk merawat sawit nih Pak Bobi? Baik, terima kasih Mbak Wensin waktunya dan marketis sekalian. Perkenalkan, nama saya Bobi Siswanda. Kita mencoba untuk berinovasi, memanfaatkan masa-masa pandemik ini, bagaimana kita berpikir, berkreativitas untuk menciptakan peluang-peluang kecil namun bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, sebenarnya visi kami ke depan itu bisa memproduksi mesin-mesin ringan untuk para petani. Bagaimana para petani ini terjangkau untuk mendapatkan mesin-mesin tersebut. Misalnya, kalau petani ini membajak sawah yang sekitar 1/4 hektar, itu butuh waktu 2 minggu sampai 3 minggu secara manual. Dan kami dari hal tersebut, kami memikirkan bagaimana kita bisa membuat bajak yang sederhana, namun harganya terjangkau oleh para petani. Nah, mesin peraut lidi sawit ini adalah sebuah trigger, ya, sebuah semangat untuk kita memanfaatkan sampah pelepah sawit. Di Riau ini ada sekitar 3 juta hektar kebun sawit di sekeliling kami, yang mana
dahan pelepah sawit itu pasti dibuang. Nah, kita memikirkan hal tersebut, bagaimana pelepah daun sawit itu yang sebagai sampah bisa bermanfaat. Nah, ada beberapa komunikasi kita dengan beberapa pihak, mereka mau membeli, ya. Yang pertama itu membeli lidi sawitnya, yang kedua bisa dimanfaatkan sebagai anyaman. Ya, anyaman itu bisa berbentuk piring, mangkok, dan lain-lainnya yang bisa memberdayakan ibu-ibu di rumah, ya masyarakat petani yang paling tersudut di kebun-kebun sawit, ya di Riau khususnya lah. Nah, dari ide tersebut kita mencoba untuk membuat sebuah mesin yang sebenarnya kita menginovasi, salah satunya adalah berbahan bakar gas LPG 3 kilo. Jadi dengan pemakaian gas tadi, penggunaan mesin tadi lebih efisien, ya. Namun begitu, jika para petani ini tidak sanggup atau belum mampu untuk membelilah bahasanya mesin tersebut, dia bisa secara manual. Nah, kenapa begitu? Manual pun kalau meraut secara manual daun lidi sawit itu bisa kita kumpulkan di saat-saat waktu senggang, ibu-ibu duduk santai bisa meraut lidi sawit secara manual. Nah itu pemberdayaannya, di situ poinnya. Walaupun nanti ibu-ibu atau kelompok petani tadi tidak sanggup atau membeli mesin tersebut. Nah, idenya kita bisa men-trigger atau memberikan sedikit masukan kepada pihak-pihak terkait, ya, misalnya pemerintah, dinas terkait, lalu perusahaan, koperasi atau perusahaan kebun sawit lah khususnya. Bagaimana mereka bisa terpicu atau tergugah lah hatinya untuk bisa mengadakan sebuah mesin untuk menolong keluarga-keluarga yang biasanya itu petani-petani sawit itu dia berada di kebun-kebun sawit. Nah, itu idenya. Jadi dengan adanya mesin peraut lidi sawit ini bisa meningkatkan kuantiti atau jumlah sawit atau lidi yang dibutuhkan oleh pembeli kita tadi. Nah, seperti itu Mbak Wencin. Oh, begitu ya Pak. Menarik banget nih Pak. Kalau kita pengen tahu nih Pak, kira-kira untuk proses bisnisnya itu seperti apa ya Pak? Apakah para petani atau ibu-ibu di Kepulauan Riau ini datang ke Joe Workshop terus membeli mesinnya, ataukah sebenarnya ada cara lain, misalkan dia menyewa atau mungkin datang membawa lidinya, seperti itu? Jadi gini, iya betul. Salah satunya polanya seperti Mbak Wencin sebutkan tadi. Nah, kita sudah ada beberapa buyer mesin dan mereka sifatnya pengumpul. Nah, mereka menempatkan mesin-mesin tersebut di titik-titik tertentu di kebun sawit di lokasi tertentu. Nah, jadi petani-petani yang berada di kebun tadi, dia meraut, mengumpulkan, menjemur, mengumpulkan, nanti ditampung oleh pihak pemilik mesin. Nah, ini bisa saja kalau kelompok petani tadi, beberapa keluarga sanggup membeli mesin tersebut. Jika tak sanggup, kami akan mengkomunikasikan kepada pihak pembeli atau buyer atau penampung besar lidi-lidi tersebut untuk memberikan mereka sebuah mesin. Mungkin itu usaha kita, JOJ Workshop, untuk mencarikan sebuah solusi untuk petani-petani di tingkat atau di kebun-kebun sawit tersebut. Begitu. Oke, baik Pak. Oke. Nah, kalau gitu nih Pak, aku penasaran, JOJ Workshop ini kan
dimulai dari pas masa-masa pandemi nih ya Pak ya, dimulai di November tahun 2020. Gitu sekiranya dari tahun 2020 nih ya Pak, sampai sekarang tuh udah hampir mau 1 tahun. Perkembangan JOJ Workshop ini sampai saat ini seperti apa ya Pak? Jadi alhamdulillah, awalnya kita sebenarnya ada 5. Perjalanan kita keluar 1, tinggal kita berempat. Nah, modal awal kita sebenarnya komitmen ya, di mana kita komitmen bisa nggak kita memberikan sesuatu yang bermanfaat pada masyarakat. Nah, kebetulan kita ada beberapa anggota itu pengelola badan usaha desa di Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Jadi apalagi di daerah kita itu banyak kebun sawit. Nah, dari komitmen bersama tadi kita membangun sebuah rencana, lalu kita melakukan trial dan error, bagaimana kita membangun bisnis ini. Itu awalnya sebenarnya sejak di Oktober kita sudah mulai merancang ya Mbak. Jadi ada roadmap yang kita buat dari kita akan memulai sebuah perencanaan bisnis ini sampai kita melaksanakan bisnis sebuah prototipe dan mengembangkannya, trial and error-nya, bagaimana fungsinya sampai nanti ke tingkat sempurna. Nah, itu mengalami perubahan-perubahan tertentu. Nah, kita memaksimalkan bagaimana mesin ini bisa menghasilkan jumlah lidi yang signifikan seperti itu dengan bahan bakar gas salah satunya. Dan awalnya sebenarnya mesin itu bisa 2 fungsi dengan premium atau pertalite dengan bahan bakar gas. Nah, yang ketiganya itu ada penggerak namanya pakai dinamo. Nah, itu kita sudah mulai ada penjualan lah, kita bisa ada bayarnya. Nah, sekarang itu sudah 11 unit ya. 4 unit itu sudah dibeli oleh penampung lidi untuk diletakkan ke Kabupaten Bengkalis di Sungai Paning nama daerahnya, lalu di Okura di Rumbai di Pekanbaru. Alhamdulillah ada 7 unit lagi akan kita segera buat, itu penggeraknya dinamo seperti itu Mbak. Oh gitu ya Pak, baik. Kalau seru banget nih ya Pak, berarti untuk JOJ Workshop ini nggak cuma mau bikin untuk mesin peraut lidi doang kan ya Pak, jadi pengen nanti kembangin lagi untuk bisa bikin-bikin mesin-mesin lain yang berguna untuk para petani nih Pak. Iya, betul. Berarti untuk kedepannya itu juga pengen untuk bikin mesin-mesin yang lebih berguna untuk para petani gitu ya Pak, untuk memudahkan mereka untuk panennya juga bisa lebih bagus seperti itu ya Pak. Iya, kita butuh dukungan Mbak Wensin dari pihak-pihak ya, karena tetap satu lagi yang kita sampaikan, kita bengkel kita atau workshop kita itu di garasi. Jadi garasi ini kebetulan Pak Boy itu teman kita, memang hobinya itu mekanik teknik kan. Jadi ada beberapa alat yang bisa kita atau mesin kita manfaatkan untuk memproduksi mesin perahu lidi sawit ini. Jadi sebenarnya idealnya workshop itu ada tempat yang lebih khusus karena alat-alatnya harusnya sangat mendukung. Karena itu menjadi cita-cita kami dan impian kami. Nah, jadi mungkin dengan ini kita butuh dukungan lah dari pihak-pihak tertentu. Begitu Mbak Wensin.
Ya, mungkin nanti ada juga sobat marketers nih yang nonton terus pengen kerjasama nih kan ya sama Pak Bobi juga sangat memungkinkan ya Pak Bobi ya. Siap, sangat Ya. memungkinkan. Kalau gitu kan tadi juga ada beberapa tantangan nih ya kan Pak Bobi yang udah Pak Bobi sharing gitu kan, baik dari JOJ workshopnya ataupun juga para petani yang ada di Riau nih. Oh gitu nih Pak, aku penasaran pas ketemu masalah-masalah itu ya, tantangan-tantangan itu kayak misalkan ada anggota yang ternyata pecah di tengah jalan gitu kan, atau juga ada kendala modalnya atau lain sebagainya. Itu gimana sih cara JOJ Workshop mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Alhamdulillah kita berawal dari sebuah komitmen, ya kan? Dari komitmen tersebut kita mau bawa kemana nih JOJ workshopnya. Nah, dengan teman-teman, oke, kita masih tetap bisa mencoba untuk berjalan ya untuk mencapai cita-cita JOJ workshop ini. Nah, tantangannya sebenarnya banyak. Yang pertama itu kan modal ya, modal uang lah. Namun kita mencoba untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada masing-masing kami kan. Nah, seperti kita salah satunya Pak Boy itu dia punya alat-alat mesin las listrik, gerinda, bor, dan beberapa alat potong, alat lain kunci-kunci lainnya, teknik mekanik ya. Dan itu sangat mendukung sebenarnya untuk mengawali sebuah bisnis ini. Namun begitu, kita tetap ada terkendala permodalan. Nah, bagaimana kita mensiasatinya? Kita setiap ada penjualan mesin tersebut, kita minta DP. Kita usahakan DP itu ya minimal 50% lah untuk memodali kita membeli bahan. Karena kita udah punya alat potong, alat las ya, seperti itu. Nah, kita memberikan edukasi kepada buyer atau pembeli, mesin ini seperti apa fungsinya, seperti apa penggunaannya, seperti itu. Nah, kita tidak ingin melepaskan buyer kita seperti kita menjual kursi lah. Ini kursi kita jual, sudah kita lepaskan. Tidak. Jadi kita tetap menjalin komunikasi yang intensif. Apa fungsi mesinnya, bagaimana penggunaannya, bagaimana kelanjutannya, seperti itu. Jadi sebenarnya kita apa sih kebutuhan pembeli kita atau buyer kita? Karena kadang berbeda kebutuhannya. Kalau mereka mintanya sudah ada tempat listriknya, berarti penggeraknya dinamo. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal tersebut tetap kita lakukan, komunikasikan, karena membangun komunikasi dengan secara psikologis itu membuat kita hubungan kita itu bukan sekedar pembeli dan penjual. Seperti itu, Mbak Bensin. Baik, Pak. Jadi penting banget nih ya, Pak, dalam kita berbisnis itu bisa menjaga hubungan yang baik antara konsumen dan juga kita dan juga supplier-supplier kita gitu ya, Pak, untuk menjaga keberlangsungan bisnis kita. Oke, nah itu ya para marketers. Nah, itu penting banget nih untuk kita bisa menjaga hubungan antara kita dengan konsumen dan juga dengan supplier kita gitu. Oke, kalau gitu mungkin Pak di akhir kata mungkin bisa nih ngasih sedikit tips and trick nih untuk para pemuda-pemudi di teman-teman marketers yang mungkin mau mulai membangun usaha sendiri. Mungkin dari Bapak ada nggak sih saran atau tips untuk para marketers nih? Baik, terima kasih Pak Bensin dan terima kasih pada marketers yang telah tetap memberikan dukungan kepada pengelola acara marketers bisnis ini. Nah, satu lagi betul kata Mbak Bensin tadi, bagaimana kita menjalin hubungan komunikasi dengan supplier. Ada satu hal yang menarik Mbak Bensin yang belum saya sampaikan. Bahkan kami mesin penggerak dinamo yang pakai bensin itu
kita berhutang dulu. Nah, kita ambil mesinnya dulu sama pihak toko, kita bayar ya Pak ya, 3 minggu ke depan, seperti itulah. Namun kita mencoba menjalin komunikasi dahulu sebelum kita menyampaikan apa yang kita niatkan. Nah, modalnya nggak ada kok, jadi kita coba untuk bernegosiasi, berkomunikasi, bisa nggak kita bayar mundur 3 minggu ke depan setelah kita mendapatkan pelunasan dari pihak pembeli. Dan alhamdulillah kita sudah punya supplier, salah satu supplier itu misalnya sebutkan ya Pak Majid ya namanya, beliau sangat mendukung karena ide-ide kita itu beliau ini sudah malang melintang lah dijual mesin-mesin handle ya apa namanya lah di Pekanbaru. Kami sangat berterima kasih pada beliau karena ini sangat kuncinya memang kita di peralatan dan apa namanya bahan baku seperti itu. Baik, untuk marketers anak-anak muda sekarang tentu kita punya visi dan misi untuk kita berbisnis ya. Yang pertama itu jangan pernah kita menyerah dengan keadaan. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, kita harus memberikan sesuatu kebaikan kepada orang lain. Berusaha dan usaha, dan selalu berdoa kepada Yang Kuasa. Dan bersama-sama kita pasti bisa. Oke, baik Pak. Oke, terima kasih Pak Bobi atas sharingnya yang sangat menginspirasi ya, terutama tadi juga Pak Bobi ada memberikan tips untuk para marketers juga, gimana sih jadi kita nggak boleh, kita harus pantang menyerah ya para marketers. Nah, tidak terasa kita udah sampai di penghujung acara. Sebelum kita menutup acara, mungkin aku ingin minta nih, mungkin Pak Bobi ada closing statement terakhir dari Pak Bobi untuk para marketers dan teman-teman yang sedang menonton, khususnya terkait di bidang bisnis. Dipersilakan Pak Bobi. Baik, sebenarnya tadi sudah closing statement, cuma mungkin kita harus tetap berusaha, dan berdoa kepada Yang Kuasa agar tetap kita bisa memberikan nilai positif dan kebaikan kepada orang lain. Itu aja Mbak Wensin. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bobi atas kesempatannya untuk bisa berbincang-bincang dengan Pak Bobi di kesempatan kali ini. Serta terima kasih juga untuk para marketers yang sudah menonton Entrepreneur Marketing episode kali ini. Silahkan kalian tuliskan di kolom chat komentar apa pendapatan Anda tentang diskusi kita kali ini. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channel Marketers TV. Kami pamit untuk undur diri, sampai jumpa, stay safe and stay healthy.